Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajma'in. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita diberikan kesempatan oleh Allah dengan kenikmatan yang luar biasa sehingga kita masih bisa menemukan bulan yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga selama bulan suci Ramadan ini kita dijaga oleh Allah dari mengerjakan hal-hal yang bisa merobohkan kemuliaan bulan suci Ramadan. Allah Subhanahu wa taala memuliakan bulan suci Ramadan ini karena ada beberapa hal. Bulan suci Ramadan ini diibaratkan kalau dalam kitab Nuzhatul Majalis ini bagaikan bulan yang dikatakan salah satu daripada putra Nabi Yusuf. Qala Ibnul Jauzi rahimahullah taala fi Busnul Wa'idin masalu suhur al-isna asyara kamasi auladi Ya'qub. Bahwasanya perumpamaan bulan-bulan 12 bulan dalam setahun ini bagaikan anak-anaknya Nabi Ya'qub alaihissalam yang berjumlah 12. Satu yang paling disukai, yang paling dicintai oleh Nabi Ya'qub itu adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Fakama ana Yusufa auladu Ya'qub ilaihi kadzalika Ramadan ahabus suhur ilallah. Maka sebagaimana Nabi Yusuf ini adalah anak yang paling dicintai oleh Nabi Ya'qub di antara 12 anaknya, maka sebagaimana itu pula lah gambaran bulan suci Ramadan dibanding bulan-bulan yang lain. Fayaghfirullahum bi ta'watin wahidin minhum wa huwa Yusuf kadzalika yaghfirullahu dzunuba hatta asyara syahran bi barakati Ramadan. Maka sebagaimana Allah mengampuni saudara-saudara Nabi Yusuf yang 11 itu dengan barokah doanya Nabi Yusuf, begitu pula lah Allah akan melebur dosa-dosa kita di selain Ramadan dengan keberkahan bulan Ramadan. Maka sudah selayaknya bagi kita itu untuk memuliakan bulan suci Ramadan ini dengan menghiasinya dengan mengerjakan amal-amal kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man jabil hasanati falu asru amsalihha." Bahwasanya orang yang mengerjakan kebaikan maka dibalas dengan 10 kali kebaikan tersebut. An-nasyama Ramadan bi asati asyurin. Lah puasa Ramadan juga begitu, itu menyamai 10 bulan. Yabqa syahroni, maka dari 12 bulan yang 10 itu karena keberkahan Ramadan, maka tinggal tersisa 2 bulan. Fayaghfirullahu dzunuba syahrin bi rahmatih. Allah akan mengampuni 1 bulan yang lain dengan rahmatnya Allah. Wa dzunuba syahrin bi syafaati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah akan mengampuni 1 bulan yang akhir itu dengan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka lengkap sudah 12 bulan, itu 10 bulan itu diampuni karena keberkahan Ramadan. Tinggal 2 bulan, 1 karena rahmatnya Allah kita mendapat ampunan. Dan 1 bulan lagi kita mendapat ampunan karena syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga marilah kita hiasi bulan suci Ramadan ini dengan amal-amal kebaikan apapun itu supaya kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara yang perlu kita cermati adalah kesunahan-kesunahan yang kita kerjakan selama bulan suci Ramadan. Karena banyak sekali sekarang di masa sekarang banyak orang yang mulai melupakan kesunahan-kesunahan. Terutama kesunahan yang menjadi perilaku dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terutama yang terkait dengan bulan suci Ramadan. Kalau dalam kitab Fathul Qorib atau dalam syarahnya Hasyiah Al-Bajuri ala Syarhi Ibnu Qasim Al-Ghuzi Limatan Abi Suja, di antara kesunahan bulan suci Ramadan selama kita berpuasa itu adalah takjilul fitri, itu bergegas untuk berbuka puasa. Intahaqqaqa as-shaim ghurubas syamsi, kalau memang sudah nyata bagi orang yang berpuasa tersebut telah masuknya
waktu maghrib ataupun tenggelamnya matahari. Ini bagi kalangan tertentu kadang karena merasa dirinya akan mendapat pahala dengan memperpanjang puasa, sehingga kadang dia itu tidak segera berbuka tapi malah dia itu mengerjakan ibadah yang lain. Padahal kesunahan yang paling utama ketika waktu maghrib telah nyata masuk itu adalah berbuka puasa. Sebagaimana hadisnya Rasulullah SAW, la tazalu ummati bi khairin ma'ajilu al-fitra. Bahasanya umatku akan terus dalam kebaikan selama mereka masih mau bergegas untuk berbuka puasa. Dalam artian orang itu kalau sudah mulai acuh, mulai tidak menganggap kebaikan dalam berbuka puasa, itu berarti ada sesuatu yang tidak baik pada diri seorang. Karena dia telah mengabaikan kesunahan dari Rasulullah SAW. Dan riwayat yang lainnya Ahmad menambahkan wa akhiru as-suhur, dan selama umatnya Rasulullah SAW itu masih mau mengakhirkan makan sahur. Karena apa? Karena lima fi dzalika min mukhalafatil yahudi wan nasara. Karena praktek semacam itu menyalahi daripada tradisinya orang Yahudi dan orang Nasara. Jadi umat Islam, kaum muslimin ini memang dianjurkan dalam segala perbuatan mereka ini supaya tidak tasabuh menyerupai dengan tradisi-tradisi orang di luar Islam, terutama dari kalangan Yahudi ataupun Nasara. Dalam bulan puasa mereka ulama orang-orang kalangan Yahudi Nasara itu tidak bersegera untuk berbuka. Mereka juga tidak mengakhirkan makan sahur. Sehingga Rasulullah SAW itu memberi anjuran kepada umat muslimin untuk menyalahi tradisi mereka, yaitu umat muslim supaya segera berbuka ketika sudah nyata masuk waktunya maghrib dan mengakhirkan makan sahur. Ini sangat penting karena tadi ada banyak orang yang mulai meremehkan hal tersebut. Mereka makan sahur kadang jauh sebelum masuknya waktu imsak atau waktu subuh. Mereka mengakhirkan buka puasa karena mereka menganggap masih mementingkan jamaah maghribnya dulu daripada mereka makan sahur. Padahal Rasulullah SAW telah menekankan yang paling utama itu adalah untuk berbuka. Wa yusana yafturu ala tamrin, dan kesunahan yang banyak sekarang ini mulai ditinggalkan itu adalah berbuka puasa dengan tamer, dengan kurma. Apalagi sekarang itu kan kalau kurma kan sudah mudah, tidak hanya di Arab Saudi, di sekitar kita sudah banyak kurma, sehingga untuk menjalankan kesunahan ini saya kira sudah sangat mudah lah bagi kita mengerjakannya. Makanya marilah kita berusaha menghidupkan kembali kesunahan Rasulullah SAW, yakni berbuka dengan kurma. Wa yuqaddamu 'ala rutab wa yusani waqtu ala tamrin wa ila fama'in. Baru setelah tidak ada kurma itu nanti adalah dengan air. Ai wa ilam yuftir ala tamrin fa yusani yuftiru ala ma'in. Dalam artian ketika dia itu tidak bisa berbuka dengan kurma karena memang tidak ada kurma ataupun ada namun dengan harga yang mahal, maka disunahkan berpuasanya dengan air putih. Jadi bukan dengan manisan. Tapi setelah tidak ada kurma, berbukanya itu dengan air putih. Jadi bukan dengan manisan, kolak ataupun es atau yang lainnya. Tapi yang sunnah urutannya adalah pertama itu dia berbuka dengan kurma, tidak ada dengan anggur, maka tidak ada dengan air. Air yang dari sumberan. Bisa dengan nuteles ataupun dengan air minum dari sumberan. Jika tidak ada, baru nanti dengan halwun, manisan, kolak ataupun es atau yang lainnya. Itu urutan berbuka puasa yang sesuai dengan sunnahnya Rasulullah SAW, yang masa sekarang banyak sekali orang yang mulai tidak memperdulikannya. Sekali maghrib langsung yang disantap itu adalah marisannya, kolaknya dulu. Tidak, padahal di situ juga ada air putih, di situ ada kurma, kadang di situ ada anggur, tapi
mereka lupa kalau disunahkannya itu yang pertama adalah dengan kurma, anggur ataupun dengan air putih. Karena di balik kesunahan Rasulullah SAW itu pasti ada keberkahan. Pokok setiap kesunahan yang dilakukan oleh Rasulullah pasti di situ ada keberkahan yang sangat luar biasa sekali. Baik nanti efeknya kepada perbuatan kita, kebersihan hati kita, ataupun nanti efeknya kepada aktivitas yang akan kita kerjakan di seharian kita. Wa ta'khiru suhur, dan juga kesunahan lagi adalah mengakhirkan makan sahur. Jadi makan sahur itu sunahnya mepet dengan waktu imsak. Kalau ulama dahulu itu membatasi sekiranya jarak antara makan sahur dengan waktu imsak itu adalah membaca 50 ayat. Ana suhur sunnatun wa ta'khiru sunnatun ukhra. Mengakhirkan makan sahur itu sebuah kesunahan. Makan sahur itu sunnah dan mengakhirkannya itu juga sunnah lagi. Jadi kalau ada orang makan sahur namun diakhirkan, itu berarti mendapat dua kesunahan. Yang pertama sunnah dia makan sahur, yang kedua sunnah dia itu mengakhirkan makan sahurnya. Wa yusanu takribu minal fajri biqadri ma yasau qira'ata khamsina ayah. Jarak akhir itu yang dimaksud di sini adalah sekira antara keluarnya fajar dengan makan sahurnya itu sekira cukup digunakan untuk membaca 50 ayat. Taruhlah sekitar 45 menit. Jadi antara waktu subuh dengan waktu subuh jam 4, maka kesunahan makan sahur itu antara jam 3 lebih 15 menit. Itu kesunahan seseorang makan sahur. Dan sunnah lagi, apa yang kita konsumsi di saat makan sahur itu adalah sebagaimana apa yang kesunahan yang dikonsumsi ketika berbuka puasa. Wa yusannu qanuhu mimma yundabu al-fitru alaihi. Dan disunahkan ketika makan sahur itu adalah sesuatu yang disunahkan untuk dikonsumsi ketika berbuka puasa. Jadi ketika makan sahur itu pun juga sunnahnya makan kurma. Ataupun kalau tidak ada kurma, anggur ataupun dengan air. Atau tidak ada maka nanti dengan manisan. Kalau makan itu ya sunnah sahurnya, bukan kesunahan daripada kesunahan yang lain dari sahur. Jadi harus dibedakan. Kesunahan sahurnya itu ada sendiri, konsumsi apa yang kita konsumsi itu ada kesunahannya sendiri. Jadi kalau konsumsinya sesuai dengan sunnah Rasul, maka dia akan mendapat pahala ganda kesunahan makan sahur dan konsumsi yang sesuai dengan sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sangat penting sebagai upaya kita untuk tetap menghidupkan kesunahan-kesunahan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai nanti dengan berlakunya zaman, dengan berjalannya waktu, ini akan hilang kesunahan-kesunahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang lain. Dan juga patut juga dicermati kesunahan ketika kita makan, ketika kita minum, ini harus kita jaga. Sebagaimana memulai dengan doa sebelum berbuka, ini kita juga disunahkan untuk berdoa sebagaimana tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bisa dengan doa yang sudah masyhur bagi kita, yang sudah biasa kita hafalkan untuk anak-anak. Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu. Bisa dengan doa tersebut atau dengan doa yang lain. Allahumma dengan kalau dalam kitab ini disampaikan beberapa doanya ketika seseorang itu berbuka puasa. Yaitu Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu. Wa yusanu ayakul akiba fitrihi Allahumma laka sumtu ayla li gorodin wa la li ahadin goroka wa rizkika aftartu. Jadi sunnah untuk membaca doa. Kalau akibah fitrihi, kalau dalam kitab ini redaksinya akibah fitri setelah dia berbuka. Kalau dalam redaksi yang lain dikatakan indah fitrihi ketika dia berbuka puasa. Yaitu Allahumma laka sumtu, ya Allah hanya karena mulah saya berbuka puasa, bukan karena yang lain. Jadi memang berbuka puasanya itu karena memang mengikuti perintah Allah supaya kita berbuka ketika telah masuk waktu maghrib.
Wala rizqika aftartu, dan atas rizkimulah saya berbuka puasa. Jadi dia ketika berbuka puasa, dia merasa bahwasanya rizki yang dia dapatkan untuk dia bisa berbuka ini memang murni pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ataupun doa yang lain, zahabad dhama'u wabtalatil aruq wasabatal ajru insyaallah taala. Ya, ini doa yang lain bisa dengan tadi Allahumma lakasumtu wa ala rizqika aftartu, ataupun doa yang lain zahabad dhama'u wabtalatil aruqu wasabatal ajru. Telah hilang rasa haus dan telah basahlah tenggorokan dan telah tetaplah pahala. Insya Allah jika Allah menghendakinya. Jadi bisa doa tersebut ataupun doa yang lain. Wa fi riwayatin ya wasi al-fadli ighfirli. Jadi ada doa yang lain, bismillahirrahmanirrahim, ya wasi al-fadli ighfirli. Ya zat yang maha luas ke pemberian keutamaannya, maka ampunilah aku. Ini juga doa yang bisa dibaca ketika berbuka puasa. Ya wasi al-fadli ighfirli. Nah, jadi ini harus kita hidupkan kembali adab tata cara ketika seorang berbuka puasa harus dijaga. Mulai berdoa, makan konsumsi dengan tangan kanan, dengan posisi duduk, tidak dengan posisi berdiri, makan tidak tergesa-gesa, dan juga dengan sampai habis baru nanti kita makan kembali dan lain sebagainya. Kesunahan-kesunahan dalam ketika makan dan minum ini harus tetap kita jaga dan harus tetap kita pertahankan. Jangan sampai karena kita terlalu haus sehingga kita lupa membaca bismillah. Panas ngumpet karena hausnya terasa banget sehingga kita lupa kesunahan untuk membaca bismillah, doa dan lain sebagainya. Ini harus betul-betul kita jaga supaya keberkahan bulan Ramadan ini kita peroleh dengan secara sempurna. Mungkin inilah sedikit yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.